Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video aku. Dan hari ini aku pengen banget bahas tentang kebiasaan-kebiasaan orang Jerman yang sampai saat ini tetap bikin gue heran. Walaupun gue udah tinggal di Jerman selama 2 tahun, tapi tetap aja kebiasaan-kebiasaan ini tuh buat gue kadang aneh. It doesn't mean kebiasaan mereka itu jelek atau sesuatu yang harusnya tidak begitu, karena kita juga punya kebiasaan-kebiasaan di Indonesia yang menurut mereka juga aneh. Jadi apa sajakah itu? Yang pertama adalah mereka itu nggak pernah minum air putih. Jadi setelah makan itu mereka minumnya cuman jus atau apa ya, kayak sirup gitulah. Mun Indonesianya mah siga sirup ABC seperti itu dengan berbagai macam rasa. Jadi kalau habis makan tuh mereka minumnya cuman kayak gituan, dan mungkin juga cola. Jarang banget yang gue lihat mereka langsung minum air putih gitu. Gila Bo, seret gue. Jadi aneh aja gitu. Bahkan ada beberapa orang yang mereka sama sekali nggak minum air putih. Dalam satu hari misalkan bangun tidur minum kopi, sisanya minum cola. Udah, gak ada minum air putih. Kalaupun dia minum air putih, pasti minum air putihnya tuh yang bersoda. Jadi di Jerman itu, di Eropa kayaknya, gak ada yang di Spanyol sih enggak. Di Eropa itu ada 3 macam air putih kemasan yang dijual di supermarket. Yang pertama itu yang klasik. Kalau klasik itu dia sodanya banyak banget. Terus yang kedua itu medium. Medium tuh agak sedikit sodanya, tapi tetap menurut gue itu tetap ada sodanya, ada rasanya gitu, tetap kayak nggak minum air. Dan yang ketiga adalah yang plain atau yang apa sih namanya, natural kalau nggak salah. Ya natural tuh berarti dia nggak ada sodanya, tapi tetap rasanya aneh. Menurut gue ini aneh. Jadi di Jerman kan air keran tinggal minum ya. Maksudnya lu nggak perlu beli minum di supermarket sebenarnya. Lu bisa minum air di rumah dengan nyalain keran doang, dan itu enak, nggak ada rasanya dan gak usah bayar. Tapi mereka tuh aneh, mereka tuh nggak pernah minum air putih. Jarang. Yang kedua yang paling aneh juga adalah, dan itu takjub menurut gue, pas gue datang ke Jerman itu, guest family sama gue tuh memutuskan untuk makan pizza untuk dinner. Dan yang bikin gue kaget, per orang itu makan 1 loyang pizza. Kalau di Indonesia gue ke Pizza Hut atau ke Domino ya, itu tuh paling 1 loyang pizza atau 2 loyang buat bareng-bareng dong ya. Jadi kita paling cuma ngambil 2 stuk atau 1. Nah kalau di Jerman tuh enggak, orang tuh makan pizza tuh minimal 1 loyang buat sendiri. Nah yang ketiga, dan yang menurut gue adalah yang membuat gue trauma menyetir di Jerman, cara menyetir orang Jerman. Gila, mereka tuh kalau nyetir kenceng banget. Jadi kayak mungkin emang aturannya gitu dan kebiasaannya mereka gitu. Jadi di gang lah, bukan gang lah ya, jadi jalan kecil aja tuh minimal 30, 50. Terus kalau misalkan 70 kadang yang dalam jalan-jalan kampung tuh kayak 70, 50 tuh masih biasa aja. Sedangkan gue di Indo kan banyaknya macet ya. Di Indo banyak banget motor-motor dan mobil-mobil di jalanan. Jadi kalau nyetir kan lambat. Terus pertama kali nyetir di Jerman tuh gila. Gue sampai 6 bulan baru bener-bener pede nyetir. Nah, dan yang bikin gue agak serem juga nih di Jerman tuh, mereka bener-bener taat aturan dalam menyetir. Itu sebenarnya hal bagus, tapi menurut gue kadang ini membahayakan, karena buat orang-orang yang mungkin sedang tidak konsentrasi atau lagi galau sambil nyetir, atau ya pokoknya yang lagi nggak konsen deh, terus mereka melakukan kesalahan, ya akhirnya terjadilah kecelakaan yang bener-bener fatal karena mereka udah kenceng. Terus mereka juga bakal mikir kalau setiap orang itu memang sudah mengikuti aturan yang tersedia. Misalkan nih ada satu simbol segitiga. Nah, satu simbol segitiga berwarna merah itu artinya lo harus nunggu, nggak boleh langsung nyetir, langsung maju. Nah, kalau misalkan orangnya lagi nggak konsen kan maju, terus yang dari sana kena dong, udah nyetir dan mereka percaya bahwa orang udah tahu kalau segitiga itu dia harus nunggu. Tapi kan lagi nggak konsen, akhirnya nabrak. Jadi sebenarnya
terlalu teratur itu malah bikin bahaya. Karena mereka udah intinya tuh mereka kayak gue yakin semua orang sudah tahu aturannya dan akan taat. Jadi mereka asal ngebut aja, padahal mungkin juga ada, namanya juga manusia, nggak mungkin sempurna ya. Jadi ya agak serem sebenarnya, terlalu teratur itu agak serem sebenarnya dalam hal ini ya. Yang keempat itu adalah mereka tuh on time banget. Sebenarnya bagus ya, cuman kadang suka lebay, walaupun janjian sama temen tuh yang bener-bener on time-nya kalau 2 menit 5 menit tuh mereka udah bete aja. Padahal kita cuman telat 3 menit atau 2 menit, tapi gue tetap ngerasa gak enak sih kalau telat di sini, apalagi di Indo ya. Jam karet. Dan yang paling bikin heran adalah kadang kebangetan ya, kalau sisi mau kerja itu misalkan telat 1 menit itu dihitungnya 15 menit. Jadi even lu telat cuma 1 menit, itu tuh kepotong waktunya 15 menit dihitungnya, dan gaji lo dipotong. Jadi segitu gilanya. Ini adalah salah satu contoh ke on time-an orang Jerman. Nah, yang kelima, nyingsring saat makan. Jadi terdengar sedikit jorok, tapi ya memang keadaannya begitu. Buat orang Jerman, sendawa saat makan itu sangat tidak sopan. Tapi buat mereka, nyingsring dan buang ingus saat makan itu biasa aja. Jadi menurut gue, itu heran aja gue gitu, kenapa lu nyingsring pas lagi makan. Gue pikir kayak awal-awalnya ngeliat gasvater gue nyingsring saat makan tuh kayak, oh ya emang orangnya gitu kali ya. Ternyata semua orang di Jerman rata-rata kayak gitu. Mereka hobi banget nyingsring lagi makan. Oh my god, apalagi kalau lagi musim dingin kan, flu tuh sering batuk, mereka pada nyingsring. Yang keenam, mereka itu hemat banget. Mau orang kaya, mau orang yang gak punya duit, tetep aja mereka tuh hemat. Gue sadar sih, mungkin karena biaya di sini tuh mahal banget. Contohnya aja air gitu ya. Kalau lu mandi, air yang dihitung itu bukan cuman air yang keluar dari keran, tapi juga, atau shower, tapi juga air yang masuk ke saluran pembuangan. Nah, jadi itu juga dihitung. Mungkin karena banyak hal yang sangat mahal banget di Jerman, jadi orang-orang tuh sangat irit dan hemat. Mereka tuh pantang banget buang-buang makanan, terus kayak ya pokoknya buang-buang air, apalagi buat mereka tuh buang-buang air itu amat sangat dosa. Sampai gaswater gue sih enggak sih, tapi ada kebanyakan oper-oper tuh ngeluh karena suka ditanyain, kamu mandi berapa kali sehari? Kalau bisa sih jangan mandi sering-sering, sayang airnya. Ada banyak. Nah, terus juga mereka tuh sayang banget sama barang. Mungkin karena mereka hidupnya sangat hemat, jadi mereka tuh apik gitu kalau bahasa Sundanya. Kalau misalkan kayak mesin cuci itu bener-bener mereka rawat, bener-bener bersih. Terus mobil, mungkin biar awet maksudnya. Dan barang-barang tuh bener-bener awet, karena mereka bener-bener menjaga agar penggunaannya bisa maksimal dan awet. Seperti itu. Nah, yang ketujuh nih ya, orang Jerman itu sangat amat menjaga privasi satu sama lain. Misalkan nih ya, mereka tuh nggak suka banget ribut-ribut kan ya. Sampai kalau misalkan kita mau buang botol nih ya, kan kalau di Jerman buang botol tuh dipisah-pisah nih ya, botol warna hijau, botol warna putih. Nah, ada satu tong yang emang khusus buat buang botol. Nah, di setiap tong sampah botol itu selalu ditulis jam berapa aja kamu boleh buang botol. Itu tuh dimaksudkan agar kalian tidak mengganggu ketentraman orang-orang yang tinggal di sekitar situ. Maksudnya biar gak berisik gitu. Jadi buang botol tuh maksimal jam 7 malam, apa jam 8, jam 7 deh kayaknya. Jam 7 malam tuh kalian, mulai dari jam 7 malam tuh kalian udah gak boleh buang botol lagi, karena berisik kan buang botol, prang. Makanya mereka benar-benar menjaga keamanan dan ketentraman warga sekitar. Terus juga mereka tuh nggak suka, ini masih tentang menjaga privasi ya, mereka tuh nggak suka kalau kita main seenaknya ngupload foto mereka. Mereka itu nggak suka kalau kita main nge-upload foto mereka di sosial media.
Jadi misalkan gak kayak di Indo kan, gue moto siapa ya udah aja langsung upload ke sosial media, gak peduli, nggak nanya dulu boleh nggak aku upload foto kamu di sosial media. Kalau di Jerman tuh mereka nggak suka. Heran, tapi ya emang kayak gitu. Mungkin karena mereka basically nggak suka diganggu. Terus kalau gue tanya salah satu temen yang asli orang sini sih, dia bilang aku nggak mau nanti dalam 10 tahun ke depan fotoku masih ada di sosial media dan dijadikan bahan olok-olokan oleh orang-orang di zaman itu, karena kalau udah di sosial media itu bakal terus ada di situ, sulit buat dihilangkan. Kalau dia sih bilangnya gitu. Dan juga mereka nggak suka tukar-tukaran nomor HP. Jadi nggak kayak kita kan, kalau kita gak kenal juga udah main tukar-tukaran nomor HP. Kalau di sini nomor HP itu bener-bener privacy. Terus kalau misalkan kalian kirim paket juga nggak harus nyantumin nomor handphone karena itu bener-bener privacy. Kalau kita mah kan nomor HP ditulis aja di tempat di struk pengiriman barang, karena takutnya si emang JNE-nya nyari-nyari jalan kan. Kalau di sini tuh itu nggak boleh, dan punya nomor handphone tuh harus dengan si izin yang punya nomor handphone, seperti itu. Nah, jadi itulah 7 poin kebiasaan orang Jerman yang bikin gue heran. Menurut kalian apakah itu wajar untuk diheranin? Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga apa yang aku bacotin menghibur dan tetap jaga kesehatan di